Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mengadakan talk show pertama Rumah Dai Milenial. Nama talk show-nya talk show Hijrah Remaja, yang pada kesempatan kali ini kita menggunakan pembicara internal. Pembicara internal ini juga luar biasa. Saya akan bacakan biodata pembicara satu persatu ya. Supaya kalian tahu bahwa pembicara kita ini bukan kaleng-kaleng. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri. Mohon semuanya di itu dulu, di mute bentar ya. Oke, saya bacakan dulu. Mana. Oke, saya mulai dari pembicara pertama nanti. Nama lengkap. Oke, sebentar. Nah, nama lengkap pembicara pertama, Agustin Lismayani Mawar Saputri. Kalau dari namanya sih mirip nama orang Jawa ya, tapi bukan orang Jawa, tapi orang Kalimantan. Nama panggilan Mawar. Lahir di Tanjung Selor 3 Agustus 2000, Jalan Duku, Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara. Pendidikan sedang menempuh S1 Agama Islam di STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah, Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Status belum menikah, profesi mahasiswi, pengalaman organisasi, pramuka, PMR, dan lain-lain, sosial dan dakwah, bersosialah dengan baik dan selipkan dakwah diantaranya adalah agar berkah. Aktivitasnya belajar, membaca, dan menulis. Dan alhamdulillah luar biasa, beliau telah menerbitkan 30 buku yang sudah terbit. Nah, 2 diantaranya akan diberikan kepada peserta terbaik Ikhwan dan Akhwat. Motto hidupnya, tetaplah berbuat baik meskipun tidak diperlakukan dengan baik. Waduh, jadi ikhlas kita ini ya. Nah, nanti insya Allah biodata pemateri saya akan share ke grup kalian, yang grup peserta. Oke, saya bacakan biodata pemateri yang kedua. Ini saya share dulu ya. Oke, saya bacakan biodata pemateri yang kedua. Yang kedua, kalau tadi dari Kalimantan, sekarang kita ke Mesir. Nah, pembicara kedua ini orangnya sih bukan orang Mesir, tapi sedang kuliah di Mesir. Nah, kalau orang sih orang Banten. Beliau ini orang Banten, sukunya suku Sunda. Oke, nama lengkapnya Ahmad Didi Asidki, panggilannya Didi, Serang, 26 Agustus 2002, Jalan Butut Kastari, Blok, sepanjang lah, pokoknya Ponpes Al Muhibbin. Pendidikannya SD Serang, SMP Serang, SMA Serang, dan Pusat Studi Islam Bahasa Arab 2020, Al-Azhar University 2021. Status juga masih belum menikah, profesi guru di Al Muhibbin Cirebon. Pesan sosial, kalau mau bahagia jangan pernah lihat kebahagiaan orang lain. Aktivitas berdakwah dan belajar, motto hidup, ya hidup. Nah, nomor WA dan lain-lain sudah saya share ke grup kalian. Lalu pembicara yang terakhir. Oke, pembicara yang terakhir. Kalau tadi laki-laki, kalau sekarang perempuan lagi. Pembicara terakhir ini nama lengkapnya Audita Eka Wardani. Nama lengkapnya Audita Eka Wardani. Saya kopas ya. Oke. Tempat tanggal lahir, nama panggilannya Audita, Jakarta 16 September 2001, alamat kota Cirebon.
Cirebon, Banten apa Jawa Barat ya? Jawa Barat ya? Kalau nggak salah Jawa Barat. Jawa Barat, Ustaz. Sedang menempuh S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oh, tapi di Jawa Tengah. Statusnya belum menikah. Berarti tiga-tiganya masih belum menikah ini. Masih milenial. Masih remaja. Profesinya sama seperti yang dua lainnya, masih mahasiswi. Pengalaman organisasinya Ketua Kajian Dakwah Islam PD Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Cirebon. Sekum Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Lalu pesan sosial dakwah itu mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, ramah bukan marah-marah, menasihati bukan maki-maki. Persis kayak sumpah aktivis RDM ya. Iya, sumpah janji. Lalu Bendahara Umum Excellent Club Farmasi UMP. Moto hidup Allah adalah kekuatanku. Akun medsos sudah tertera. Jadi ini variatif semua ya. Dilihat dari jenis kelamin, ada yang laki, ada yang perempuan. Dilihat dari negara, ada yang di Indonesia, ada yang di Mesir. Dilihat dari suku, ada yang suku Sunda, ada yang suku dari Kalimantan. Kalau yang dari Kalimantan, sukunya apa nih? Ukti Mawar. Sukunya Bulungan, Ustadz. Oh, nama sukunya Bulungan. Iya. Oke. Lalu kalau dilihat dari latar belakang keagamaan, ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah. Kalau dilihat dari apa lagi? Ya, macam-macam lah. Pokoknya kita hari ini akan melihat pandangan para remaja milenial ini terkait dengan tema kita kali ini adalah story about fake love. Nah, kalau zaman sekarang kan lagi ngetren ya fake fake relationship ya kan, fake apa macam-macam lah. Zaman sekarang banyak yang palsu-palsu. Nah, sekarang kita akan bahas salah satu di antara kepalsuan itu adalah cinta palsu. Apa itu cinta palsu? Nah, sekarang kita akan bahas ke pembicara pertama dulu. Tapi ini karena modelnya talk show, jadi TikTok aja ya. Jadi saya bertanya, lalu pembicara nanti menjawab dan santai aja kita semua. Nanti setelah tanya jawab sesi ini selesai, silakan bagi peserta untuk bertanya kepada 3 orang pembicara. Saya mulai dari pembicara pertama, yaitu Ukti Mawar. Sudah saya spotlight ya. Oke. Pertanyaan pertama, apa itu cinta menurut kaum milenial? Baiklah Ustadz. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Junaidi Saputra atas kesempatannya pada hari ini. Junaidi Putra, nggak Yaitu pakai saya bukan Oh, nggak pakai sa. Putra. Oh ya Ustadz, afwan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini, saya diberikan amanah untuk saling sharing dengan teman-teman semua. Sedikit ilmu yang saya punya, yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Saya tahu teman-teman di sini lebih memiliki ilmu daripada saya gitu. Tapi kalau kita saling sharing, insya Allah bisa saling melengkapi. Jadi banyak sumber ilmu yang kita dapatkan. Baiklah, terkait dengan pertanyaan Ustadz tadi, apa itu cinta? Nah, teman-teman, karena kita ini sharing, talk show, jadi kita santai aja ya. Nanti teman-teman juga bisa bertanya, bisa saling menyambung mungkin. Ada pendapat lain juga silakan diutarakan. Nah, kalau di sini cinta itu adalah sebuah atau suatu emosi dari kasih sayang yang kuat, yang mana ada ketertarikan dan kecenderungan antara si perempuan ke si laki-laki atau antara lawan jenis misalnya. Nah, tetapi ada 2 pendapat ahli yang saya ambil. Yang pertama adalah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, di sini beliau mengatakan bahwasanya cinta itu adalah luapan hati atau gejolaknya perasaan
yang ingin bertemu dengan sang kekasih. Nah, maksudnya ini bagaimana? Kita ketahui bahwasanya ketika orang sudah memiliki kecenderungan atau ketertarikan kepada orang lain atau memiliki perasaan kepada orang lain, berarti rasa ingin bertemu akan jauh lebih besar. Entah bertemu dalam kepentingan apakah atau apakah gitu, pasti ada sesuatu yang direncanakan. Nah, kemudian dari pendapat yang kedua, saya mengambil dari menurut Jalaluddin Rumi. Beliau mengatakan bahwasanya cinta itu adalah sumber segala sesuatu. Kenapa dikatakan sumber segala sesuatu? Karena cinta itu adalah inti dari bentuk kehidupan ini. Jadi kehidupan ini ada itu karena sebuah kekuatan yang bernama cinta. Nah, kemudian dari dua pendapat itu dapat saya simpulkan bahwasanya ternyata cinta itu adalah yang pertama kecenderungan atau ketertarikan. Yang kedua ialah karena sebuah kehidupan itu ada didasari oleh kekuatan cinta. Seperti itu, Ustadz. Oke. Lalu tadi ada poin yang menarik. Tadi Ukti Mawar sampaikan, cinta itu adalah bagian dari emosi. Jadi emosi itu tidak selalu berarti marah-marah berarti ya? Iya, benar Ustadz. Cinta itu sendiri adalah emosi, dan Ukti Mawar juga katakan bahwa kepada lawan jenis. Berarti kalau yang kepada sesama jenis itu bukan cinta? Cinta juga Ustadz. Jadi begini, karena dalam konteksnya apa ya, ini fake love atau cinta palsu gitu kan. Jadi cinta ini suatu emosi atau kasih sayang antara lawan jenis. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya cinta itu dapat dibagi-bagi. Misalnya antara orang tua ke anak itu juga cinta. Antara sahabat ke sahabatnya yang lain itu juga cinta. Tergantung dari konteks mana kita itu memperlakukannya gitu. Oke, itu kalau cinta yang normal ya. Tapi kalau misalnya kan sering kita dengar sekarang orang-orang yang punya kecenderungan seksual menyimpang itu, mereka laki tapi maunya sama laki-laki, perempuan maunya sama perempuan, dan mereka menamakan itu juga sebagai cinta gitu. Kalau menurut saya pribadi itu bukan cinta, itu sekedar hawa gitu dari nafsu. Nah, sekarang kalau misalnya mereka sebut itu cinta, sementara kita sebut itu nafsu, terus bedain antara cinta dengan nafsu itu gimana? Nah, jadi gini Ustadz, tadi itu yang mungkin yang Ustadz maksud ini kayak LGBT gitu ya, homoseksual gitu ya. Nah, itu emang dilarang dalam agama kita, dalam agama Islam. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana sih caranya kita tuh membedakan antara cinta dengan nafsu? Nah, jadi gini, cara membedakannya ialah kita bisa melihat dari orang tersebut. Dia bisa nggak menghargai pasangannya gitu. Jadi tidak dengan melukai. Karena cinta itu menghargai, menerima, memberi, tapi tidak melukai gitu. Melukai ini digarisbawahi bahwasanya melukai dalam hal apa aja. Bisa dalam kemaksiatan atau merusaknya. Itu juga bukan bentuk dari cinta, tetapi bentuk dari sebuah hawa nafsu. Jadi perbedaannya itu dapat kita lihat apakah orang ini menghargai pasangannya atau tidak gitu. Apakah dia justru membawa kepada kemaksiatan atau tidak. Jadi sebenarnya kalau perasaan cinta ini kan adalah perasaan yang normal ya. Semua orang kalau dia normal, dia pasti akan merasakan cinta gitu, kasih sayang gitu. Tapi kalau dia tidak normal, ya seperti tadi, dia cintanya tuh kepada sesamanya yang kayak tadi LGBT, homoseksual, naudzubillah min dzalik. Seperti itu, Ustaz. Oke, berarti kalau begitu kita bisa memahami bahwa ternyata cinta itu ada beberapa jenis ya, tergantung landasan yang dibangun di atasnya itu. Jadi cinta itu ada yang dibangun di atas landasan agama, ada yang dibangun di atas kecenderungan kesukuan, ada yang dibangun di atas fanatisme tertentu, kesenangan tertentu, ada yang dibangun ya sekedar karena saya lahir di sini berarti saya cinta dengan hal ini gitu, dan tentu semua itu tidak dilarang dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat, tapi cinta yang terbaik adalah yang dibangun di atas
kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lalu apa itu fake love? Nah, teman-teman pasti kita sering ya dengar fake love. Fake itu apa sih? Kayak akun fake, itu kan akun palsu. Berarti fake love nih palsu cinta. Oh enggak, jangan gitu. Emang bahasa Inggris emang dibalik-balik gitu. Jadi fake love ini cinta yang palsu gitu. Loh, kok dikatakan palsu? Kenapa nih gitu kan? Nah, ternyata cinta itu dikatakan palsu ketika di dalam ranah percintaan itu yang ada hanyalah nafsu semata. Jadi dia tuh hanya membawa kepada kemaksiatan gitu. Beda dengan tujuan awalnya atau misalnya ruang lingkupnya tuh bagaimana. Kan sebenarnya perasaan cinta kan juga fitrah ya. Tapi kalau disalahgunakan perasaan itu sendiri justru membuat orang itu tidak baik gitu. Nah, kemudian bagaimana sih kita tuh mengetahui bahwasanya cinta ini palsu gitu. Nah, teman-teman, jadi kita tuh bisa menguji sesuatu itu dengan beberapa ujian atau percobaan-percobaan yang ada. Misalnya gini, kalau kita ingin menilai seseorang, kita itu harus menilai dari ketidakbaikannya gitu. Kenapa saya bilang ketidakbaikan? Karena sebuah kebaikan itu bisa dimanipulasi. Sebuah kebaikan itu bisa dibuat-buat gitu. Sedangkan ketidakbaikan itu tuh tidak bisa dibuat. Meskipun ketidakbaikan itu adalah beberapa persen bisa dimanipulasi, tapi tidak seperti kebaikan gitu. Beda. Nah, makanya kalau kita mau nilai seseorang dari ketidakbaikannya dia. Kenapa? Jadi gini, kan cinta itu bertumbuh ya, berproses. Nah, kita lihat sebuah pohon misalnya. Pohon ini dia nih belum berpohon, masih kayak misalnya dari bibitnya nih, dari biji-bijian. Nah, dari situ kan kita harus nyiapin potnya, kemudian tanahnya, kemudian kita masukin itu bibitnya, kemudian kita tutup pakai tanah lagi, kita siram, sehingga lama-kelamaan ketika kita rawat dengan baik, dia tumbuh. Jadi sebuah tanaman, tapi tidak langsung jadi tanaman. Akarnya dulu di bawah tumbuh. Kenapa? Untuk menopang si pohonnya ini. Kemudian kalau pohonnya tumbuh keluar dari tanah, nanti daun mudanya keluar, kemudian batang-batangnya ikut. Nah, seperti itulah cinta. Jadi cinta itu tumbuhnya pun berproses. Seperti itu, Ustaz. Jadi kalau fake love, jadi kalau cinta yang sebenarnya adalah cinta yang ditumbuh, dirawat sampai besar dan seterusnya. Jadi kalau sesuatu yang datang secara instan itu bisa kita sebut sebagai cinta yang palsu karena dia tidak mengalami tumbuhnya, tidak dirawat dan seterusnya. Semua yang datang secara instan akan hilang juga secara instan. Nah, itu menarik gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara masalah yang sekarang tanggal 14 Februari ini sering digema-gemakan oleh banyak remaja milenial, yaitu tentang Valentine Day gitu kan, yang disebut sebagai katanya hari cinta, yang kalau orang Arab menamakannya Hubbul Yaumul Hub atau Idul Hub. Jadi hari raya cinta gitu. Nah, kalau kita lihat dari semua kriteria tadi, ternyata kayaknya ya lebih dekat kepada fake love. Jadi cinta yang instan gitu, cinta yang palsu, tidak hakiki. Nah, kalau kita bicara dari segi sejarah, apa sih sejarah munculnya Valentine Day ini? Soalnya kalau misalnya kita nggak ngerti sesuatu itu asalnya, kita bisa keliru nanti memahaminya. Jangan sampai sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, berhati-hatilah kalian terhadap janganlah kalian menjadi orang yang imaah. Nah, imaah itu ikut-ikutan. Nah, supaya kita nggak ikut-ikutan, nah kita perlu tahu nih, apa sih sejarahnya Valentine Day yang dirayakan banyak orang itu? Nah, jadi begini teman-teman. Ini menarik kan berbahas tentang sejarah Valentine. Jadi benar bilang, jangan sampai kita tuh menjadi generasi yang ikut-ikutan. Kita tidak tahu sejarahnya. Kita tidak tahu ini benar atau tidak. Ini halal atau haram. Kemudian ini boleh nggak? Ini sesuai syariat nggak gitu. Jadi kita harus tahu dulu sejarahnya tuh bagaimana. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu sejarah itu apa sih gitu. Nah, sejarah ini adalah
suatu kejadian atau peristiwa di masa lampau yang tidak akan terulang lagi di masa depan gitu. Meskipun ia akan terulang, tapi tempatnya pasti beda, orangnya pasti beda, atau waktunya juga jelas beda. Jadi pasti ada perbedaan gitu. Paling kalau juga terulang copy dari yang sudah lalu gitu kan. Nah, jadi sejarahnya Valentine Day ini atau VD, kita singkat jadi VD, ini ada banyak sekali versi. Nah, ternyata dari versi-versi itu tuh dikembangbiakan untuk jadi lebih baik lagi sehingga tersebar gitu di seluruh penjuru dunia. Nah, saya di sini mengambil dua versi. Yang pertama ialah ternyata Valentine Day ini ada ketika waktu itu ada seorang pendeta yang bernama Santo Valentine. Nah, pendeta ini hidup pada abad ketiga Masehi di Roma. Dan dia hidup bersamaan dengan Kaisar Claudius II. Nah, Kaisar Claudius II ini memerintahkan pemuda Roma pada saat itu untuk tidak boleh menikah. Karena apa? Karena dia harus menjadi militer, sehingga dia diwajibkan untuk berperang. Jadi, alasan tidak menikah ini merupakan tujuan utama supaya nanti ketika mereka berperang, mereka tidak perlu memikirkan keluarganya. Nah, tetapi ternyata Santo Valentine ini itu kasihan dengan keadaan para pemuda pada saat itu. Dimanapun kan pasti orang mau menikah, pasti ada sesuatu yang harus dipenuhi gitu. Akhirnya karena kondisi pelik seperti ini, Santo Valentine ini mengambil langkah berani untuk menikahkan para pemuda di Roma secara diam-diam. Tetapi sayangnya Kaisar Claudius II itu mengetahui niat baiknya si Santo Valentine, sehingga Santo Valentine ini dihukum, dipenjara, kemudian dihukum mati atau dipenggal. Tetapi teman-teman, ternyata sebelum Santo Valentine ini dihukum mati, dipenggal, ia menuliskan sebuah surat kepada putri dari kepala penjaga penjaranya. Nah, Santo Valentine ini jatuh cinta kepada putri tersebut. Tapi karena sudah waktunya harus dipenggal, sehingga surat itu hanya tersampai, tapi putri itu tidak bisa melihat Santo Valentine ini. Nah, di surat itu tertulis kalimat seperti ini. From your Valentine. Kalimat itu yang tertera. From your Valentine. Nah, jadi dari situlah banyak kisah Valentine Day diambil dari kisah Santo ini, Santo Valentine ini. Jadi namanya itu dinobatkan sebagai orang yang berjasa, yang memiliki jasa melepaskan para pemuda supaya mereka tuh bisa menikah. Tapi ternyata dia yang harus dihukum mati seperti itu. Nah, versi ceritanya banyak ya. Saya sih juga pernah dengar versinya banyak. Tapi karena waktu kita terbatas, cukup satu versi aja. Nah, sekarang kita beralih ke, kalau tadi tentang sejarahnya, sekarang tentang fakta di lapangan. Apa sih yang dilakukan orang saat Valentine itu? Kalau kita bicara fakta, mungkin bisa disampaikan? Ya, baik Ustadz. Jadi kalau misalnya kita lihat di lapangan, terkhusus di Indonesia ya, karena 14 Februari itu mereka menganggap sebagai hari kasih sayang gitu buat mereka, apalagi para anak remaja. Nah, di Indonesia sendiri ternyata banyak para remaja itu melakukan hal-hal yang membuat mereka tuh cukup meriah gitu. Seperti apa misalnya? Seperti mereka membuat souvenir bertemakan warna pink, kemudian ada boneka, kemudian saling berbagi coklat, terus banyak bunga-bunga yang bertebaran di mall atau supermarket yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, dilansir dari seorang dokter namanya Andik Wijaya, SMSH, beliau adalah seksolog dari Surabaya, menuturkan bahwasanya 3 tahun yang lalu beliau diundang ke acara besar di hotel berbintang di Surabaya. Nah, dari undangan tersebut, beliau menghadiri acara itu. Ternyata dari undangannya itu dia mendapatkan satu kunci atau kita bilang satu malam nginap di hotel gitu. Tetapi jaminannya itu tidak dicek identitasnya pada hari itu. Jadi, apakah mereka suami istri atau tidak, itu tidak masalah. Jadi, karena tidak dicek identitasnya.
Kemudian ada juga fenomena yang lain. Seorang penulis pada tahun 2004 itu dari Surabaya kalau nggak salah, dari Bandung. Nah, beliau ini melakukan survei. Jadi survei seperti ke Kota Cimahi, Padalarang, Lembang, Batu Jajar, dan lain sebagainya. Nah, dia melakukan riset atau survei dibantu oleh lembaga telaah agama dan masyarakat. Nah, penulis ini menyebarkan 500 angket. 500 angket ke siswa-siswi SMA yang ada di Indonesia, yang ada di Kota Bandung maksudnya. Nah, dari 413 responden, ternyata yang respon angket secara sah itu cuma 26,4%. Nah, ini mengatakan bahwasanya ternyata tingkat perayaan Valentine Day di Bandung itu lebih besar, bahwa 54% cakupan seluruhannya. Tetapi di bawahnya di bawahnya lagi ada Medan. Medan itu 52%. Kemudian ada Jakarta 51%. Nah, kemudian lagi ada Surabaya yang 47%. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya ternyata budaya-budaya liberal itu sudah masuk ke dengan cara mencecoki anak-anak remaja Indonesia, yaitu melalui pemikiran sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme itu adalah paham pemisahan antara agama dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Seperti itu, Ustadz. Oke, baik. Terakhir, sebelum kita beralih ke pembicara kedua, kalau kita bicara masalah, tadi kan dibilang hari raya, merayakan cinta, dan seterusnya. Bagaimana sih keteladanan Nabi Muhammad, para sahabat, sahabiah, istri-istri Rasul dalam mengaplikasikan cinta yang sebenarnya gitu? Baik, di sini ada 2 kisah, tapi kita singkat aja ya, karena keterbatasan waktu. Jadi yang pertama itu ada kisah Rasulullah bersama Khadijah. Teman-teman pasti tahu lah bagaimana kisah Rasulullah bersama Khadijah. Khadijah yang usianya terlampau jauh lebih tua daripada Rasulullah. Tetapi kecintaan Rasulullah kepadanya sangat luar biasa. Bahkan ketika Khadijah telah tiada pun, Rasulullah masih mencintai Khadijah, sehingga Aisyah pun cemburu kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah kamu menyebut-nyebut nama Aisyah, sedangkan dia sudah tiada, katanya gitu. Terus Rasulullah menjawab, andaikan kamu tahu bahwasanya Khadijah ini adalah perempuan pertama yang mengimani aku, perempuan pertama yang membantu aku dalam berdakwah, perempuan yang rela menyerahkan segala hartanya untuk berdakwah, pasti kamu akan lebih condong ke dia gitu. Nah, dari situlah kita dapat lihat bahwasanya ternyata cintanya Rasulullah kepada Khadijah ini sangat besar gitu. Meskipun Khadijah lebih tua, bahkan Khadijah pun seorang janda, tapi karena kemuliaan Khadijah, kemudian kesucian Khadijah, keagungan Khadijah, Rasulullah tidak masalah menikah dengan seorang janda yang dermawan, karena Khadijah ini adalah orang terkaya pada saat itu gitu. Nah, kemudian yang kisah kedua itu dari sahabat Rasul bernama Abu Musa al-Asy'ari. Nah, Abu Musa ini waktu itu rumahnya dijadikan tempat nginap oleh Rasulullah. Salah satu sahabat yang rumahnya dijadikan tempat nginap waktu beliau hijrah. Nah, ketika hari itu sudah sampai di rumah Abu Musa bingung bersama istrinya. Rasulullah ini ditempatkan di mana? Apakah di lantai bawah atau di lantai 2? Kan rumah Abu Musa tuh beloteng. Jadi setelah bermusyawarah dengan istrinya, kemudian mereka memutuskan bahwasanya Rasulullah di lantai 1 saja. Kenapa? Supaya tidak capek Rasulullah naik turun tangga. Kasihan, kelelahan, kata Abu Musa seperti itu. Nah, ketika Rasulullah istirahat, ternyata semalaman suntuk itu Abu Musa al-Asy'ari tidak bisa tidur bersama istrinya. Kenapa? Dia takut debu-debu di atas loteng itu jatuh mengenai Rasulullah. Masya Allah. Hanya karena debu itu Abu Musa tidak ingin tidur, menjaga debu-debu itu supaya tidak jatuh. Cintanya sahabat kepada Rasulullah tuh besar sekali. Padahal debu itu kalau kita pikir kan tidak kelihatan. Tapi karena di loteng tadi, jadi tidak ingin tidur, sehingga ketika bangun Rasulullah bertanya kepada Abu Musa, "Wahai Abu Musa, kenapa kamu pucat sekali? Apakah kamu sakit?" katanya. Kemudian Abu Musa menjawab,
tidak Rasulullah, saya tidak sakit, tapi saya semalaman tidak tidur bersama istri karena menjaga debu-debu supaya tidak jatuh ke bawah ke tempat Rasulullah tidur. Rasulullah pun berkaca-kaca dan memeluk Abu Musa, Masya Allah. Jadi luar biasa sekali cinta seorang sahabat kepada Rasulullah. Begitupun cinta Rasulullah kepada istrinya Khadijah. Seperti itu, Ustadz. Kalau mau diterusin bisa 2 hari 2 malam kalau cerita tentang sahabat Nabi cinta kepada Rasul ya. Bahkan Ya, benar, saking Ustadz. luar biasanya ada siapa? Tadi disebut juga nama ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maaf, muridnya nama Ibnul Qayyim. Beliau bikin buku judul terjemahannya itu Taman-Taman Orang Jatuh Cinta. Itu bukunya tebal luar biasa, satu buku itu 1000 halaman kalau nggak salah. Nah, di buku itu beliau ceritakan sebagai resume materi pertama ini adalah bahwa cinta itu adalah bisa dilihat dari beberapa sisi. Pertama adalah ketergerakan hati untuk memberikan apa yang terbaik untuk yang kita cintai, yang pertama. Yang kedua adalah emosi yang membuat kita menjamin orang yang kita cintai tidak mendapatkan kesulitan, keburukan, kemelaratan dan seterusnya gitu. Jadi kalau boleh disimpulkan dengan 2 kalimat tadi. Jazakillah khair kepada pembicara pertama Ukti Mawar. Kita lanjut ke pembicara kedua Ustadz Didi. Saya sebentar ya, saya spotlight dulu ya. Ustadz Didi sudah bergabung? Ustadz Didi? Nah, Ustaz. Ya. Oke, jazakallah khair sudah bergabung Ustadz Didi. Nah, langsung aja Ustadz ya. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam terkait hukum merayakan Valentine Day? Ya, terima kasih Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Taib, maaf ya saya nggak on cam karena lagi nggak kurang sehat badan, juga lagi ada penyakit, lagi sakit. Bisa dimaklumi kan? Iya, nggak apa-apa kan? Syafakallah. Tadi ada yang mau spotlight, nggak jadi. Ya, langsung kan? Bagaimana pandangan Islam terkait hukum merayakan Valentine Day? Sebenarnya ada sebagian pendapat yang dengan tegas itu mengharamkannya. Dan ada sebagian pendapat juga yang tidak langsung tegas mengharamkannya, tapi dilihat dulu dari dalamnya itu. Jadi gitu. Hari Valentine di Indonesia yang sudah menjadi budaya, khususnya di kalangan remaja, gitu. Ada satu pendapat yang menjelaskan kalau hari Valentine itu tidak serta-merta dimaknai secara teologis bahwa itu berasal dari tradisi non-Muslim gitu. Juga tidak serta-merta harus dihukumi secara fikih bahwa itu bertasabuh dengan budaya yang tidak Islam gitu. Lebih dari itu, hari Valentine harus dilihat dari kacamata budaya, dari substansi. Baru bisa dihukumi gitu. Jika harus dihukumi, maka hari Valentine seperti layaknya hukum infotainment gitu ya. Jika memberitakan keseharian selebritis gitu, ya masih hal yang wajar. Tapi jika sudah timbul ke fitnah gitu, itu ya hal yang nggak wajar juga gitu. Itu ya jelas haram gitu ya. Dosa kalau timbul ke fitnah kayak gitu. Nah, gimana pendapatnya untuk merayakan hari Valentine ini? Apa itu boleh atau enggak gitu, kata menurut pandangan agama sendiri gitu. Sebenarnya sih kalau pendapat yang kedua ini membolehkan saja, sah-sah aja gitu. Seperti banyak umat Islam yang menggunakan kata hari libur, hari lain-lain, hari Minggu gitu, yang bukan hari-hari Hijriah, bukan bulan-bulan Hijriah, yang dipakai buat kegiatan sehari-hari gitu. Jadi hari Valentine Day ini menurut pendapat yang kedua ini bukan budaya yang secara
tegas langsung ke non-Islam gitu. Tapi emang dari zaman Rasulullah SAW juga sudah mengajarkan kasih sayang, sudah mengajarkan cinta gitu. Jadi jika memang hari Valentine ini sebenarnya bukan hari Valentine saja kasih sayang cinta itu, bisa saja setiap hari gitu. Cuman zaman sekarang itu dibungkus dengan hari Valentine kayak gini, tergantung bungkusnya Valentine. Isinya kalau yang buruk-buruk seperti perzinahan dan ya hubungan yang tidak dilarang oleh agama itu ya sama aja seperti itu haram ya. Ya, ya. Oke, kemarin saya nonton video gitu, Ustaz. Jadi ada salah satu ulama Darul Ifta kalau saya nggak salah namanya, mohon maaf saya lupa. Beliau termasuk, jadi kan ukhtulifa fihil ulama, para ulama berbeda dalam masalah ini. Dan setahu saya sih kalau jumhur ya, mayoritas ulama cenderung mengharamkan, walaupun kita harus mengetahui ada sebagian ulama yang membolehkan dengan catatan gitu ya, seperti Ustaz katakan tadi. Nah, kemarin ada salah satu ulama dari Darul Ifta, beliau mengatakan bahwa nggak ada masalah merayakan Valentine dengan catatan. Nah, beliau bilang tadi kan isinya tidak ada kemaksiatan, tidak berzina dan seterusnya gitu. Tapi kalau kita lihat kemarin ada hal menarik juga, ada disampaikan oleh Buya Gus Rizal, Ketua MUI dari Sumatera Barat. Walaupun temanya bukan Valentine Day, tapi kita bisa melihat bagaimana kita menyikapi sesuatu. Jadi Buya Gus Rizal itu diminta oleh umat untuk memberikan fatwa terkait haramnya tabui. Jadi tabui itu di Sumatera Barat, mungkin ada orang Sumatera Barat di sini. Tabui itu adalah aslinya sebenarnya budaya orang Syiah gitu. Aslinya budaya orang Syiah dan punya unsur teologis juga dan segala macamnya. Tapi beliau sebagai ketua MUI Sumatera Barat tidak tertarik untuk bikin fatwa doang gitu. Karena kalau fatwa dibuat tanpa mengakar kepada masyarakat, ujungnya fatwanya jadi dimain-mainin gitu sama orang. Yaudah bikin aja fatwa, gue tetap aja merayain tabui gitu. Di sisi lain beliau mengatakan bahwa tabui yang dilaksanakan oleh masyarakat Sumatera Barat sekarang faktanya tidak terkait dengan Syiah gitu. Dan tambah lagi tabui yang dilaksanakan oleh masyarakat Sumatera Barat ini dijadikan sebagai ikon wisata oleh wali kota Pariaman kalau saya nggak salah. Jadi ada banyak unsur di sini. Jadi kalau beliau tiba-tiba main mengharamkan tiba-tiba gitu, jadi ada banyak hal yang dipertimbangkan oleh beliau. Walaupun ada jangka panjangnya. Kenapa? Karena kalau misalnya ini dibiarin, nanti orang Syiah bisa memasukin ideologinya lagi dan bisa lebih berbahaya. Apalagi ada rencana untuk bikin Twin City antara Pariaman dengan Iran. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita bicara masalah fikih berarti ya, kalau dianggap bahwa Valentine Day ini bukan dari agama lain, kayaknya susah gitu untuk menghilangkan, karena faktanya dari namanya aja jelas-jelas nama orang kafir gitu, nama pendeta gitu kan, non muslim, bukan nama ulama, bukan nama apa gitu ya. Dari isimnya aja udah bermasalah. Lalu dari fakta di lapangannya, banyak orang yang menjadikan Valentine Day ini sebagai syiar fasikin, siarnya orang-orang fasik untuk zina dan seterusnya gitu. Lalu bagaimana konteksnya dengan larangan tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Batasan tasyabbuh itu seperti apa sebenarnya dalam Islam? Bicara tasabuh sendiri itu ada di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, karangannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di halaman 14 di baris 1 sampai baris ke-5 itu yang dapat dengan mudah dipahami. Terus dan di halaman 9-nya itu dijelaskan faslun itu pasal ya, fil khotoril bid'ah fil ardi Jawa, yang menjelaskan tentang munculnya bid'ah di bumi Jawa, di Nusantara umumnya itu.
wa intisariha wa intisariha wa ibtada'inaiha. Dan penyebarannya dia menyebar dengan setokoh-tokohnya gitu. Di antara yang disebut bidah adalah tasabuh fil aqaid gitu. Kata Hasyim Asy'ari, tasabuh fil aqaid, menyerupakan dalam keyakinan pemeluk lain gitu. Kalau tasabuh sendiri tasabuh fil aqaid, yang menyerupakan kepada keyakinan pemeluk lain gitu. Kiai Hasyim Asy'ari berfatwa di sini, siapa yang bertasabuh mengenakan pakaian bijayihim, pakaian-pakaian mereka yang biasa digunakan oleh mereka untuk ibadah gitu, lalu dipakai oleh umat Islam, maka kata Syekh Hasyim Asy'ari, tasabuh bil kufri bahwa romun gitu, itu menyerupai dengan kafir, maka itu haram gitu. Seperti ya zaman kayak memakai apa sih, kayak ulang tahun seperti topi kerucut gitu ya, ulang tahun terus tiup lilin, itu haram. Ya haram gitu. Karena yang menyerupai. Apakah kalau Valentine termasuk? Kalau misalkan isi dilihat dari kacamata Islami dulu, kalau isinya ya dari nama emang jelas haram, dari nama emang jelas haram. Tapi kalau isi dari Valentine itu kayak dibuang bungkusnya, dibuang covernya, Valentine-nya dibuang, diganti dengan yang lebih religi, seperti ya seperti kita ini ya, acara kajian kayak gini kan, membahas kayak gini kan, sama aja kita bermusyawarah, berkumpul kan kayak gini, bersilaturahim kan, sama aja kan menunjukkan kasih sayang kita sama anggota RDM, saling kenal, saling mengenal juga gitu kan. Ini Gitu. tertarik ya. Dulu pernah dengar tanya jawab ya antara Syekh Ahmad Dedat. Beliau ditanya sama salah satu orang peserta, dan peserta ini orang Nasrani. Dia nanya, Ahmad Dedat, apakah engkau senang dengan 25 hari Natal? Senang dengan hari Natal? Beliau jawab gini, saya senang dengan hari Natal karena ketika Natal saya libur. Saya nggak kerja. Jadi bukan karena Natalnya, tapi karena beliau jadi punya kesempatan untuk berdakwah gitu. Nah, kalau konteksnya di masyarakat Barat mungkin cocok ya. Kita bisa berdakwah dengan memanfaatkan waktu luang, waktu senggang, sehingga kita bisa masukkan konten tanpa perlu mempermasalahkan isi gitu. Nah, cuma kan permasalahannya kalau di daerah yang mayoritas Muslim seperti di Indonesia, ya kan, masuk budaya Valentine Day ini kan baru berapa tahun belakangan kan. Tahun 45 siapa sih yang ngerayain Valentine Day? Bahkan namanya aja mungkin nggak ada yang kenal kan. Nah, konteksnya sekarang kan sudah menjadi syiarnya orang-orang fasik gitu. Dan orang tidak ada satupun yang mengingkari bahwa Valentine Day ini momennya orang nembak orang supaya jadi pacar, momennya orang untuk pegang-pegangan tangan ke sana ke sini, nonton bioskop kalau sebelum corona, momennya orang macam-macam lah. Dan hampir semuanya itu adalah bagian dari syiarnya orang fasik gitu. Nah, lalu sementara dalam Al-Qur'an Allah mengatakan kepada kita bahwa di antara takwal qulub, ya kan, takwal qulub, hati yang bertakwa itu cirinya adalah mensyiarkan syairillah, mensyiarkan syiar-syiar Allah. Dan menurut fatwa di antaranya Buya Yahya dan seterusnya gitu, kita hukumnya sebaliknya. Kalau mensyiarkan syiar-syiar Allah hukum itu berasal dari ketakwaan hati, maka mensyiarkan syiar-syiarnya orang fasik itu adalah lahir dari hati yang fasik. Nah, itu batasnya hal itu seperti apa? Batasnya larangan merayakan syiar kefasikan itu. Ya gitu. Jadi segala sesuatu yang mengarah ke dalam kekafiran gitu, walaupun masih jauh, mending ya jangan gitu, daripada terjerumus dalam kekafiran gitu. Kalau kita punya iman, pasti kita nggak akan ikut seperti itu gitu, pasti nggak akan ikut-ikutan ya. Tapi kalau dalam kaidah fikih apa namanya, saddu zarain ya. Saddu zarain. Oke, yang terakhir Sat. Nah, ini yang paling penting nih. Sampai batas mana sih sebenarnya kita diperbolehkan
terkait dengan Valentine Day ini. Misalnya ya, kalau jual bunga mawar gitu, itu boleh apa enggak? Misalnya jual coklat buat orang Valentine Day, ditulisnya Happy Valentine atau apa. Lalu kue dengan ucapan Valentine Day, Happy Valentine misalnya apa. Atau misalnya kita jual kartu segala macam. Nah, itu sampai batas mana yang dilarang, sampai batas mana yang diperbolehkan? Sebenarnya saya pernah baca itu, saya lupa di mana ya. Pokoknya saya pernah baca kalau kita membuka toko di waktu hari raya umat Nasrani, umat Yahudi gitu, itu hukumnya makruh ya. Dan jika kita membantu untuk umat Nasrani, umat Yahudi untuk merayakan kayak hari raya dengan apa sih, kayak malah kita tuh kayak mendukung dengan kemaksiatannya mereka gitu. Kayak menyediakan hotel untuk Valentine gitu, kayak menyediakan semuanya itu. Walaupun emang ya hari Valentine tuh terutama di pinggiran pantai itu menguntungkan banget kan buat para penjual, buat para pedagang di situ kan. Ya, tapi ya sebenarnya emang nggak boleh gitu kan. Kalau di ayat Al-Quran surat Al-Maidah kan dijelaskan ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Gitu ya. Oke. Kata Allah kan, Ya. iya. Lanjut. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya gitu, kata Allah kan gitu. Jadi kalau kita tolong menolong dalam berbuat dosa gitu, ya walaupun emang dia non Islam gitu, atau mungkin ya yang merayakan Valentine itu orang Islamnya sendiri. Gitu. Terus tolong menolong dalam berbuat dosa, itu ya sama aja kita mengharapkan siksanya Allah gitu. Terus Pernah lihat ada satu kisah viral ya. Jadi tukang coklat Muslim, dia diminta untuk bikin serial Valentine atau apalah, lupa, pokoknya syiarnya non Muslim gitu. Lalu dia menolak, lalu dibilang intoleran, dibilang apa segala macam. Tapi alhamdulillah, justru dengan ketegasan sikapnya itu justru semakin dibuka rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu justru jadi promosi positif. Dipromosiin negatif, tapi justru datangnya malah positif. Rizkun min haitsu la yahtasib gitu ya. Jadi dia itu percaya dengan rezekinya dari Allah gitu. Sebagai penutup, dulu pernah ada fatwa dari salah satu ulama Indonesia, saya lupa namanya, mohon maaf. Jadi seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kalau misalnya membuka toko spesial gitu di perayaan orang lain, itu hukumnya makruh. Nah, dulu pernah ada yang nanya, Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita memanfaatkan pesta diskon, misalnya diskon Natal atau diskon Valentine atau diskon perayaan agama lain atau apapun itu. Nah, itu hukumnya bagaimana? Nah, bijaksananya beliau jawab begini, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau kita biasa belanja, misalnya emang belanjanya biasanya tanggal itu dan nggak ada urusan dengan semua itu, maka nggak ada masalah, hukumnya mubah. Tapi kalau dikhususkan pada tanggal itu, berarti kan mensiarkan siar-siar orang fasik, siar kekufuran. Nah, maka hukumnya makruh, paling tidak makruh gitu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair atas materi yang disampaikan oleh Ustaz Didi. Nanti tunggu Ustaz ya, sampai nanti tanya jawab. Terakhir kita akan ke pembicara ketiga, yaitu Ukhti Audita. Kepada Ukhti Audita dipersilakan. Jazakallah khairan Ustadz, terima kasih. Oh ya, pertanyaannya belum ya? Pertanyaannya, kan Valentine Day ini kan tidak bisa kita bicara semata-mata hanya dari sisi sejarah dan fikih doang gitu ya. Valentine Day ini kan pasti sebagai sesuatu yang dimasukkan ke dalam umat Islam itu ada proses adaptasinya gitu ya. Nah, kalau dalam pandangan psikologi, menurut
Ukhti Audita, apa sih yang menyebabkan Valentine Day ini begitu digandrungi oleh para remaja? Bismillah. Mengapa banyak remaja masa kini menggandrungi Valentine Day? Balik lagi kepada penjelasan oleh Ukhti Mawar, ya setiap manusia itu harus mengetahui fondasi awalnya. Kita harus mengetahui sejarah dari Valentine Day tersebut. Kita harus mengetahui sebenarnya apa itu Valentine Day. Apa itu kasih sayang yang dimaksud dari Valentine Day? Ternyata kasih sayang yang dimaksud adalah kalau kita lihat lagi dari sejarah Lupercalia, Valentine Day ini kasih sayangnya berbentuk perhubungan seks, perkawinan, dan dengan bahasa lain, Valentine Days adalah hari seks bebas. Dan karena banyak remaja yang tidak mengetahui sejarah Valentine Day secara mendasar, mereka hanya mengetahui itu adalah hari kasih sayang, maka mereka mencurahkan kasih sayang mereka kepada seseorang, tapi dengan kadar yang belum tepat. Seperti itu, Ustaz. Oke, lalu kalau kita lihat dari dari nama, dari apa yang dilakukan itu kalau dalam kacamata Islam tidak sesuai, maka pertanyaannya adalah, mungkinkah kecenderungan remaja atau kegandrungan remaja akan Valentine Day ini bisa dirubah ke dalam hal yang lebih baik? Misalnya di tanggal 14 ini kan bukan cuma terjadi peristiwa Valentine Day gitu kan juga ada kejadian lain gitu ya. Bisa nggak kita geser gitu ya, fokus orang dari ini menuju ke itu gitu, dan gimana caranya? Ya, bisa Ustadz. Alhamdulillah kita bisa mengubah hal-hal buruk mengenai Valentine Day ini kepada hal-hal baik. Gimana caranya? Caranya kita harus bisa menyalurkan kasih sayang kita dengan kadar yang tepat, dengan kadar yang sesuai kepada orang yang tepat, seperti itu. Jadi gimana caranya biar kita bisa memberikan kadar kasih sayang kita itu dengan tepat dan kepada orang yang tepat? Kita sebagai seorang muslim bisa mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sehingga kita mengetahui batasan-batasan manakah yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Terus gimana cara kita mencurahkan rasa kasih sayang itu kepada hal yang baik, bukan kepada hal buruk seperti seks bebas. Caranya ini kita bisa mencurahkan kasih sayang kita kepada orang tua kita, kepada adik kita, kakak kita, sahabat kita yang semahram, atau apabila memang bukan mahram, tapi kita mengetahui batasan-batasannya. Seperti itu. Itu kalau dari segi pribadi. Lalu bagaimana kalau dari segi masyarakatnya, dari segi syiarnya? Bagaimana kita mengubah gitu ya, mengubah syiar 14 Februari ini syiarnya itu Valentine Day, identiknya zina segala macam. Bagaimana kita mengubah syiar itu agar orang mengetahuinya bukan Valentine Day-nya yang kita rayakan, tapi ada loh peringatan lain yang lebih penting untuk kita ingat daripada Valentine Day. Sebagai contoh begini, kalau dulu kan kita seperti disebut juga oleh Ustadz Didi tadi ya, dulu orang Islam itu nggak pernah kenal yang namanya hari Minggu. Bahkan sampai tahun 65-an itu nggak pernah ada kata Minggu itu. Di Indonesia orang nggak pernah kenal kata Minggu. Koran, surat kabar, majalah, semuanya itu menggunakan kata Ahad. Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Nah, kenapa bisa berubah jadi Minggu? Menurut penuturan dari kiai-kiai, misalnya Kiai Haji Idrus Romli itu kan secara kekuasaan kan, jadi orang dikasih kalender dalam jumlah tak terbatas yang semua orang dibagiin kalender, dan di kalender itu kata Ahad diganti menjadi kata Minggu. Tentu ada maksud tertentu di sini. Ahad kan berkaitan dengan akidahnya umat Islam, qul huwallahu ahad gitu ya. Dan kenapa diganti dengan kata Minggu? Karena Minggu ini adalah salah satu nama dari pemuka agama, salah satu agama. Jadi ada maksud tertentu lah di dalamnya. Kalau itu kan perubahan dari yang baik menjadi yang buruk dengan metode menggunakan kekuasaan, uang dalam hal ini.
Lalu bagaimana kalau kita melakukan sebaliknya dari yang buruk menjadi hal baik? Orang dulu ngelihatnya Valentine Day yang dilakukan kemaksiatan. Gimana caranya supaya orang ngelihat 14 Februari itu yang dilihat bukan Valentine Day-nya, tapi hal yang peristiwa lain, lalu kita melakukan hal baik untuk mengingat peristiwa itu. Gimana taktik strateginya? Bismillah. Caranya itu kita bisa karena Valentine Day ini kasih sayang, cinta. Sebelum ada Valentine Day, sebelum ada Valentine Day, Allah sudah ada. Maka dari itu kita bisa mencurahkan rasa kasih sayang kita kepada Allah. Kita bisa mengajak mereka, kita bisa menyiarkan agama, kita bisa menyiarkan kasih sayang kepada mereka. Jadi bukan hanya untuk keluarga, bukan hanya untuk pribadi, tetapi kepada mereka untuk sama-sama ayo kita saling mencurahkan kasih sayang, tapi tidak dengan saling melukai. Seperti itu, Ustaz. Oke. Lalu selanjutnya adalah masa remaja adalah masa puber. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengarahkan masa remaja ini agar tidak keluar dari fitrahnya. Ya, fitrah dalam Islam, fitrahnya sebagai laki-laki kalau dia laki-laki, fitrahnya sebagai wanita kalau dia wanita. Gimana itu? Caranya ini balik lagi, kita harus mempelajari, memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jadi ketika kita telah mengetahuinya, kita bisa mengetahui batasan-batasan, dan di sini yang ditekankan adalah masa puber. Masa puber ini masa di mana kita mau diperhatikan. Benar nggak teman-teman? Nah, jadi ketika kita dalam masa puber, kita ingin diperhatikan. Kadang ketika kita tidak diperhatikan, tapi ingin diperhatikan, kita mengambil jalan yang salah. Terus gimana sih caranya supaya kita bisa membayar rasa ingin diperhatikan itu, tapi dengan cara yang positif? Kita bisa melakukannya dengan cara yang positif, yaitu kita eksplor potensi yang ada pada diri kita. Misalnya kita mengikuti ekstrakurikuler seperti kelas biola, kelas kepemimpinan, dan lain sebagainya. Sehingga karena kita mengikuti kegiatan tersebut dan kita bisa eksplor diri kita, fokus kita ini enggak terfokus dengan cinta yang membuat kita bucin, budak cinta yang mengarahkan hal-hal yang tidak baik ya kadang. Karena kan kalau baik dan tidaknya itu balik lagi kepada hati setiap insan. Jadi caranya itu kita eksplor potensi diri kita, dan kita bisa mengembangkan diri kita sehingga kita bisa terbayarkan rasa ingin diperhatikan dengan orang lain gitu. Karena remaja sekarang ini semua itu hampir semuanya ingin diperhatikan ketika masa puber. Jadi ketika mereka mengambil jalan yang salah, mereka berpacaran. Dari berpacaran itu pasti ada hal-hal yang memicu untuk melakukan hal yang tidak baik. Jadi kita harus eksplor potensi diri kita supaya kita nggak keluar dari fitrah kita. Oke, baik. Lalu kalau kita bicara, nah ini substansi yang sering digembar-gemborkan orang tentang Valentine Day kan tentang kasih sayang pada lawan jenis lah pada umumnya gitu ya. Sebenarnya dalam konteks ajaran Islam juga sebenarnya ajaran mencintai kepada lawan jenis itu tidak dilarang. Buktinya justru dalam Islam setiap laki-laki diperintahkan, bukan hanya dianjurkan, diperintahkan untuk menikah. Ya ayyuhasyabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah gitu ya. Bahkan dalam Islam nggak pernah ada larangan untuk menikah. Seperti dalam agama lain kan, semakin tinggi keimanannya, semakin nggak boleh nikah. Kalau dalam Islam semakin tinggi keimanannya, semakin boleh nikah. Mau 2, mau 3, mau 4 maksimal boleh. Asal kuat aja. Selama ruhiyahnya kuat, maliyahnya kuat, nggak ada masalah. Oke, lalu bagaimana cara
memanajemen cinta. Karena kalau remaja kan bicara masalah cinta nggak mungkin bisa. Islam tidak mengekang nafsu, tapi Islam mengarahkan nafsu kepada jalannya gitu. Bahkan sebuah hadis Rasul mengatakan inna fi bid'ikum sadaqah. Sungguhnya pada kemaluan kalian ada sedekah. Sahabat bertanya, apakah benar wahai Rasulullah kami sudah dapat kenikmatan lalu kami dapat pahala? Rasul jawab dengan pertanyaan, apakah mungkin kalian mendapatkan dosa ketika salah mengerjakannya atau mengerjakannya di tempat kepada orang yang salah, lalu tidak mendapat apa-apa ketika kau mengerjakannya pada orang yang benar? Nggak mungkin, pasti dapat pahala. Dan pahalanya bukan pahala biasa, pahala yang besar. Kalau salah dosa besar, kalau benar pahala besar. Lalu bagaimana cara memanage cinta agar cinta itu tidak salah jalan? Silakan. Bismillah, cara manajemen cinta agar tidak salah jalan. Pertama, kita perlu menjernihkan pikiran kita. Kita menggerakkan logika kita dan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pertama, kita berhambur kepada Allah. Bercerita apa yang kita rasakan. Karena cinta itu fitrah, cinta itu karunia. Maka berhamburlah pada Allah, memohon untuk dijaga. Yang kedua, jadikan cintamu itu hal yang positif. Balik lagi, ketika kita sedang cinta, rasa semangat kita itu meningkat. Maka, manfaatkanlah rasa semangat kita itu untuk eksplor diri kita. Kenapa sih lagi-lagi eksplor diri kita? Karena ketika kita mengeksplor diri kita, kita bisa memiliki pegangan hidup, kita bisa memiliki bekal untuk menjalani hidup. Nah, yang ketiga itu menundukkan hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu ini banyak sekali caranya. Salah satunya bisa dengan berpuasa. Nah, ketika kita sudah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, setiap insan memiliki hati. Hati kita berperan sebagai polisi diri yang bisa menunjukkan hal yang benar dan hal yang salah. Ketika kita mengetahui kebenaran dan hal yang salah, maka kita bisa menentukan yang terbaik. Mana jalan terbaik yang bisa kita tempuh? Cinta itu fitrah dan karunia, jadi perlu dijaga kemuliaannya. Mari kita ukir impian kita yang pernah diragukan. Mari kita bangkitkan impian-impian kita yang pernah tergeletak. Kita sebagai umat Muslim, kita sebagai Islam, kita memiliki fitrah, kita memiliki cinta, dan buktikan kecintaan itu bisa membangkitkan, membangun peradaban di dunia ini. Kurang lebihnya, mohon maaf Ustadz. Ya, dari materi ketiga ini paling tidak ada 2 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa sebenarnya Valentine Day ini adalah budaya yang dimasukkan oleh Barat ke Indonesia melalui proses tertentu. Dan kenapa digandrungi oleh remaja? Karena dia menyentuh aspek yang paling sensitif dalam diri manusia, yaitu kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dianggap, dan seterusnya gitu. Dan kita juga bisa mengubah hal itu menjadi hal lebih baik. Misalnya tanggal 14 itu bukan cuma Valentine Day, tanggal 14 Februari itu juga hari pembela tanah air. Jadi bisa kita arahkan misalnya 14 Februari itu yang identik dengan hal-hal yang berbau Valentine Day, bisa kita arahkan dengan Hari Bela Negara misalnya. Lalu kita bicara tentang hal itu, tapi kan cuma resonansinya beda gitu ya. Jadi orang tetap kenalnya itu. Mungkin kita bisa adakan gerakan untuk mengubah persepsi itu. Tapi kalau yang gerak cuma 1-2, tentu efeknya nggak terlalu besar. Nah, poin kedua yang kita bisa dapat adalah bahwa ternyata sebenarnya Islam itu tidak mengekang cinta, mengekang, bahkan nafsu itu nggak dikekang dalam Islam, tapi diarahkan. Nah, permasalahannya adalah ketika kita, bukan kita ya, saya bukan, kalian masih remaja, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana bersabar, menjaga agar masa remaja kalian itu tidak dinodai oleh kemaksiatan yang diawali dengan salah atau keliru dalam manajemen cinta. Wallahualam bishawab. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan buka sesi tanya jawab ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya dengan
mengangkat tangan. Silakan, saya buka 4 pertanyaan dulu. Siti Fatimah, lalu? Iya. Oke, Siti Fatimah dulu, silakan. Nah, Siti Ustaz, Fatimah, terima kasih. bertanya ke siapa? Iya. Bertanya ke Ustazah Mawar. Siti Fatimah dari? Dari Pasuruan, Jawa Pasuruan. Timur. Oke. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Siti Fatimah dari Pasuruan, Jawa Timur. Di sini saya akan bertanya berdasarkan penjelasan dari Ustazah Mawar bahwa cinta itu sebuah luapan emosi, dan berdasarkan penjelasan juga dari Ustazah Audita Eka bahwa sebagai sejatinya seorang muslimah, kita harus tetap menjaga fitrah dan menjaga dari sebuah kemuliaan cinta itu sendiri. Nah, di sini saya ada si Fulan mempunyai sebuah permasalahan tentang cinta. Nah, dari kedua si Fulan itu memang pernah awalnya saling mencintai. Namun, karena waktu yang lama sudah tidak lama bertemu, sehingga dari kedua si Fulan ini tidak tahu apakah dia tetap saling mencintai atau tidak. Nah, dari sebuah latar belakang yang tidak tahu karena si Fulan ini saling mencintai apa tidak, si Fulan ini mengalami sebuah masalah cinta hanya lewat sebuah komunikasi dari mimpi. Nah, karena mungkin dari prinsip yang salah satu pihak si Fulan ini untuk menjaga kefitrahan cinta dan kemuliaan cinta, dia itu sering memimpikan si Fulan laki. Dia itu sering mimpi si Fulan laki, dan berlangsungnya mimpi itu mesti selalu berbuah kenyataan begitu. Nah, karena dia sering mengalami mimpi itu selamanya itu kurang lebih hampir 1 tahun dia mengalami mimpi karena sebuah cinta. Tetapi cinta itu sebuah kenyataan, dan di setiap mimpi itu ada, dan di sebuah mimpi itu ada sebuah petunjuk. Nah, problemnya itu bagaimana cara menghadapi sebuah cinta yang hanya lewat komunikasi mimpi, dan itu bagaimana cara memutusnya biar tidak memimpikan seseorang itu. Ini unik, ini kisah nyata atau kisah temen atau apa nih? Ini kisah nyata. Kisah nyata. Masya Allah. Iya, mimpinya itu bisa kenyataan di dalam sekolah itu, dan dia tahu aktivitasnya dia itu hanya bisa lewat mimpi. Walaupun dia mempunyai nomor WA, tapi dia itu tidak berani untuk berkomunikasi lewat WA atau berkomunikasi lewat DM Instagram. Tapi kepada dia itu Ustazah Eka. Oh, itu Ustazah Mawar. Oke. Yang pertama, lalu silakan. Yang karena cinta hanya sebuah luapan emosi. Yang kedua, silakan. Raise hand. Oh, ini ada pertanyaan dari Ahmad Solahuddin. Oke. Syekh Nusaimin pernah ditanya, belakangan ramai perayaan Valentine di kalangan mahasiswi, merupakan perayaan orang-orang Nasrani, pakaian seluruhnya pink, baju sepatu mereka saling bertukar. Anda mohon kakak melakukan pembahasan hukum merayakan dan apa nasihat kepada kaum muslimin menghadapi. Oke, berarti ini kayaknya ke Ustaz Didi ya? Ya, Ustaz Didi. Mungkin satu lagi, silakan, ada yang ingin bertanya? Raise hand, angkat tangan. Oke, kalau nggak ada, yaudah kita langsung ke pembicara yang pertama dulu. Silakan jawab pertanyaan yang tadi. Baik, terima kasih kepada saudari Siti Fatimah tadi ya pertanyaannya.
Saya coba menjawab, nanti kalau misalnya ada yang ingin tambahkan oleh teman-teman atau Ustadz, boleh, atau ada yang salah boleh diperbaiki. Jadi tadi bagaimana cara menghentikan mimpi itu atau memutuskan mimpi itu, karena mereka bermimpi, dia bermimpi tapi mimpinya jadi nyata, dan itu pun karena apa ya, sama-sama laki-laki ya, perempuan, sama-sama perempuan ya. Nah, kalau Itu laki-laki dan itu lawan jenis. laki-laki dan perempuan. Oh ya, Iya. baik-baik. Nah, sebenarnya gini, saya pernah baca buku, terus di dalam buku itu tertulis bahwasanya mimpi itu ada yang berasal dari Allah, ada juga yang berasal dari jin gitu. Nah, kalau dari Allah bisa jadi mimpi itu sebuah petunjuk gitu. Tapi kalau dari jin bisa jadi itu hanya untuk apa ya, menakut-nakutin kita atau mengganggu tidur kita gitu. Karena kan mimpi itu kan sebuah bunga tidur gitu. Ada memang mimpi yang nyata, ada juga yang tidak nyata gitu. Nah, tergantung dari bagaimana dia menyikapinya, dia meyakininya bagaimana. Karena kan Allah itu ya tergantung prasangka hambanya. Jadi kalau misalnya nih dia percaya dengan mimpi itu, ya kalau jadi kenyataan, ya kalau mimpi terus jadi kenyataan, mimpi terus jadi kenyataan, ya gitu terus. Karena emang keyakinan dia, oh iya jadi nyata nih gitu. Tapi kalau misalnya dia kayak yakin nggak jadi nyata nih ya, itu bisa juga nggak jadi nyata gitu. Tapi makanya ada sesuatu yang harus kita lakukan sebelum tidur, supaya tidur kita tuh dijaga sama Allah gitu. Nah, yang pertama ialah kita berwudu dulu. Sebelum tidur kita berwudu. Kemudian kita ambil adab-adab mau tidur. Tapi sebelum itu kita bisa baca trikul. Nah, trikul ini Al-Falaq, An-Nas, sama Al-Ikhlas. Itu kita baca 3 kali, 3 kali, 3 kali, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita kecuali telapak kaki gitu. Jadi dijangkau emang yang terdekat, bagian tubuh yang terdekat. Nah, dari situ baru kita ambil posisi tidur, kita ambil adab tidur. Nah, adab tidur ini biasanya Rasulullah itu memiringkan badannya ke sebelah kanan, lalu menaruh tangannya di sebelah pipi kanannya, di bawah pipi kanannya seperti itu. Jadi supaya mimpi kita itu supaya tidur kita itu dijaga sama Allah, kita harus istiqomah atau kita harus konsisten dalam melakukan adab-adab sebelum tidur gitu. Insya Allah tidur kita tuh dijaga sama Allah. Kan kita ketahui bahwasanya ketika kita tidur ada 3 ikatan yang mengikat kita gitu. Nah, 3 ikatan itu bisa dilepas yang pertama karena dia bangun terus berwudu. Karena dia bangun terus baca doa. Kemudian yang ikatan kedua itu dilepas karena dia berwudu. Nah, ikatan terakhir itu dilepas ketika dia melaksanakan sholat gitu. Nah, jadi makanya kebanyakan orang itu kalau misalnya bangun tidur, dia dengar azan tapi dia tidur kembali, oh berarti dia tuh masih terikat gitu. Masih ada ikatan yang membelenggu dia. Karena dia tidak bisa dia tidak mau berusaha melawan ikatan-ikatan itu gitu. Kalau andai kan dia mau melawan, dia pasti bisa lepas dari ikatan itu. Ya langkah terakhirnya ya sholat. Baca doa, wudhu, sholat gitu. Jadi emang tergantung prasangkanya dulu ya. Prasangkanya tuh bagaimana gitu. Karena kita juga tidak hidup di zaman Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf tuh penafsir mimpi tuh. Nah, kalau beliau ya mimpinya emang sesuai dengan kenabiannya gitu. Beda dengan kita. Kita nih mimpi apa sih gitu kan, kayak dibilang nyata juga nyata, dibilang enggak juga ya malah jadi nyata. Jadi kita bingung sebagai manusia gitu kan. Nah, mungkin begitu Ustaz. Nah, iya betul. Oke, mungkin dari Ukti Eka ada yang ingin ditambahkan? Soalnya berkaitan juga. Bismillah, aku hanya menambahkan sedikit. Iya betul kata Ukti Mawar, ketika kita meyakini sesuatu seperti meyakini mimpi kita, itu terjadi afirmasi dalam diri kita, dalam otak kita, kemudian bersinergi dalam hati kita, akhirnya tubuh kita bergerak, saraf-saraf otak kita juga memberikan respon apa yang kita yakini, kita pikirkan, dan itu bisa menjadi nyata. Jadi benar,
Mari kita perhatikan adab-adab sebelum tidur agar Allah selalu menjaga kita. Oke, Terima kasih Ustadz. ya. Jazakillah khair. Saya cuma mau nambahin dikit ya, dalam surat Al-Jin Allah katakan ayat ke-8 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lamasna as-samaa'a فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Yang artinya adalah, dan sungguhnya kami, yaitu para jin, telah mencoba mengetahui rasa langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sungguhnya kami, yaitu bangsa jin, dulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita-berita langit. Tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah api yang mengintainya. Jadi kalau bicara tentang cocok-cocokan, ya mungkin cocok. Jangankan yang seperti itu ya. Kenapa banyak peramal itu yang kalau ngomong kadang-kadang benar gitu. Karena mereka dibantu oleh jin yang kadang mencuri dengar berita dari langit. Dan berita dari langit itu pasti benar. Tapi harus diingat bahwa itu tidak selalu benar. Kadang itu digunakan awal-awalnya benar mungkin, tapi digunakan untuk menyesatkan kita. Sehingga kita terbentuk pemikiran tertentu, meyakini ini pasti benar, ini pasti benar, pasti benar. Sehingga ketika kita udah yakin, baru disesatkan. Dulu waktu saya nikah, cerita sedikit ya, ini bukan curhat, tapi cerita. Beda. Waktu saya nikah, ada orang yang nggak suka dengan pernikahan kami kan ya. Ada orang yang nggak suka dengan pernikahan kami, lalu nih real, bukan hoax, fakta. Lalu orang itu datang ke dukun yang tujuannya supaya bikin saya dan istri saya cerai. Dan dukun itu ngirim jin, dan jin itu ada di rumah saya. Waktu selama beberapa tahun. Dan selama tahun-tahun itu, saya itu mimpi yang jelek mulu tentang istri saya. Pokoknya istri saya itu jelek, akhlaknya jelek, nggak ada bagusnya sama sekali. Dan itu selalu datang di mimpi. Dan saya konsultasi ke beberapa ustadz, ya saya dinasihati, benar tadi diantaranya adalah memperkuat ibadah, amalan-amalan soleh juga dilakukan di rumah gitu kan, sholat sunnah, tilawah, membaca ayat-ayat ruqyah, dan satu sama lain saling membantu. Dan alhamdulillah sampai sekarang Allah masih jaga gitu. Jadi jangan sampai kita meyakini bahwa itu pasti benar. Wah, hati-hati. Apalagi kepada yang bukan mahram, itu pintu setannya luar biasa itu. Ya, kamu mimpi saya ya? Iya, kok bisa bener? Akhirnya ngobrol, ntar ke chat, habis chat ntar video call, habis video call nanti janjian, lalu zina dan seterusnya. Saya ingatkan ya, jangan pernah ada di antara kalian yang merasa bahwa saya soleh, dia solehah, nggak bakalan terjadi zina. Ada satu orang, saya kenal betul, aktivis dakwah, luar biasa ibadahnya, sholat jamaahnya, tilawahnya. Kalau kalian lihat ibadah dia, kalian akan meremehkan ibadah kalian. Kalau kalian lihat tilawahnya, kalian akan meremehkan tilawah kalian. Tapi dia pernah cerita. Ceritanya apa? Saya pernah hampir zina kepada seorang akhwat, bayangin. Yang zina laki-laki, yang hampir zina itu aktivis teman saya, yang hampir dizinahi aktivis juga perempuan. Bayangin. Siapa yang bilang nggak mungkin? Kalau udah diikuti satu demi satu langkah-langkah setan itu, makanya benar kata para ulama, langkah setan itu harus kita bantah di langkah pertama. Karena kalau langkah pertama udah kita ikutin, akan susah bagi kita untuk membantahnya di langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Lalu pertanyaan kedua, silakan Ustadz Didi untuk menjawab. Bagaimana nasihat untuk pemuda?
Bagaimana nasihat untuk kaum muda ya? Sebentar saya kecilin dulu nih. Ustaz Didi kok nggak bisa Bagaimana saya nasihat? spotlight ya? Kenapa ya? Ya lanjut. Bagaimana nasihat untuk kaum muda ya, Ustaz? Terkait hal ini. Dengar suara saya nggak, Ustaz? Ya, Fadol, kedengeran. Masa muda itu masa yang emas. Masa emas. Di mana ya kalau kita memanfaatkan waktu di masa muda itu dengan hal yang bermanfaat, dengan sungguh-sungguh belajar, menuntut ilmu, walaupun emang kita nggak di ilmu agama, lebih fokus ke misalkan kita ke selain ilmu agama, tapi kita harus punya dasar ilmu agama. Kita terus belajar walaupun kita nggak belajar di ilmu agama. Jangan terpatok ke ilmu agama aja. Ada umat Islam yang jadi profesor, insinyur, jadi yang lain yang dokter banyak kan. Jadi ya nggak harus berpatokan ke dalam agama aja gitu. Ya bisa aja kita punya cita-cita tinggi, pengusaha, biar kita bisa bangun masjid, biar kita bisa bangun rumah yatim, biar kita bisa bantu orang-orang miskin. Kalau umat Islam seluruhnya belajar ilmu agama, fokus ke ilmu agama semuanya, tanpa ada pengusaha dari umat Islam yang baik hati kayak gitu, nanti fakir miskin, yatim, siapa yang ngasih makan? Jadi jika kita punya kemampuan dalam berbisnis, pengusaha, kita fokus ke pengusaha. Jadikan usaha kita itu sebagai ladang pahala buat kita gitu. Masa muda itu masa emas, harus banyak belajar. Jangan sampai menyesal di waktu tua nanti. Gitu. Jadi jangan pernah berleha-leha, bersantai-santai sekarang. Masih muda, masih lama matinya, masih lama. Kalau kalian semua meninggal besok atau lusa, apa yang dipersiapin gitu. Karena ya umur nggak mandang siapa yang tua, siapa yang muda. Itu Ustaz. Sekiranya gitu. Intinya belajar, terus belajar. Ya, siap. Jazakallah khair, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ini dari siapa ya? Nggak disebut namanya nih. 12. Ini namanya apa sih 12? Anissa apa ini? Anissa apa namanya, Nak? Dek? Anissa Febriani. Oke, baik. Anissa Febriani bertanya, dulu ada seorang ikhwan yang menjanjikan kepada seorang akhwat ingin menikahi akhwat ini padahal mereka ingin status masih pelajar. Si pelajar kok menikah. Mereka memutuskan hubungan mereka tapi masih berlaku janji ini Ustaz. Mereka saling mencintai tapi dengan berjalannya waktu si akhwat merasa tidak yakin. Dia selalu memikirkan tentang janji tersebut dan juga ikhwan tersebut. Apakah ini disebut zina hati dan bagaimana cara menjauhi hal tersebut? Semua pacaran itu. Oke. Ini ke siapa ini? Gak dijelasin. Oh, kalau Suri Maulida ini nanyanya ke Adidi. Berarti ke selainnya ini. Selainnya ya. Oke. Silakan Ukti Mawar apa Ukti Eka yang jawab ini? Atau dua-duanya? Silakan, siapa duluan aja? Nggih. Padahal. Silakan Ukti Eka. Tafadhol. Ya, Ukti Eka dah, nggak apa-apa. Apakah termasuk zina hati itu? Dan gimana caranya supaya nggak terjerat begitu-begituan? Dijauhi. Oke, silakan. Mawar dulu boleh nggak apa-apa? Ya? Atau di Mawar dulu, silakan. Mana aja, bebas. Tadi apa itu Ustaz? Maksudnya dari apa tadi pertanyaannya?
Apakah itu termasuk zina hati? Mereka janji, habis itu nggak ketemu-temu lagi, tapi masih dipikirin, masih segala macem lah. Mikirin ihwannya, apakah itu termasuk zina hati? Terus gimana cara menjauhinya? Oh ya, baik-baik. Saya coba menjawab. Kalau misalnya dia berpikirannya itu apa ya, mengandung syahwat atau mengandung nafsu, itu bisa dikatakan zina hati gitu. Karena kan zina tuh banyak macamnya ya, ada zina hati, zina tangan, kemudian zina mata dan lain sebagainya. Nah, kalau zina hati itu yaitu sama ibarat kata kayak terkait dengan zina pikiran juga. Jadi dia berpikir tentang lawan jenis, tapi di dalamnya mengandung unsur-unsur syahwat atau misalnya bernafsu gitu. Nah, itu zina hati. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba terlintas aja gitu, teringat sekilas gitu, tapi setelah itu dia mendoakan mungkin atau apa ya, mencoba menangkal pikirannya mungkin. Nah, itu tidak dikatakan zina karena tidak ada unsur syahwat atau nafsu di dalamnya gitu. Apalagi kalau misalnya didoain ya kan, kalau kita kan harus mendoakan sama muslim gitu. Nah, kalau kita mendoakan dalam hal kebaikan kan berarti tidak ada unsur zina di dalamnya. Seperti itu, Ustaz. Seperti disampaikan Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim ya, bahwa yang artinya setiap anggota badan itu, setiap anak Adam itu punya potensi berzina, hatinya berzina dengan menginginkan yang tidak halal baginya, tangannya berzina dengan menyentuh yang tidak halal baginya, kakinya dan seterusnya. Dan semua itu akan dibenarkan atau diingkari oleh kemaluannya. Gitu. Ada orang yang udah semua dilakukan, akhirnya dia berzina beneran dalam arti kemaluan ya. Ada yang udah dilakukan semuanya, tapi pada saat mau melakukan zina ternyata dia takut kepada Allah lalu akhirnya nggak jadi. Tapi orang yang begini kan cuma 1/1.000.000, jarang-jarang kan. Dan agar kita tidak terperosok ke zina-zina yang lain ya berarti harus dari zina hati. Intinya kalau kita ngelihat orang tertarik, misalnya ngelihat orang laki ngelihat wanita cantik, tertarik nih, ya udah biasa aja gitu. Nggak usah juga berharap gimana ya kalau dia jadi istri saya. Nggak bakalan kejadian. Kejadian itu kalau kita udah berikhtiar segala macam. Kebanyakan mikir yang nggak ada gunanya itu jadi nggak ada gunanya. Ya, lalu kepada Adidi nih dari Suri Maulida, bagaimana menjaga hati saat mempunyai rasa terhadap seseorang? Jadi ketika kita punya rasa kepada orang tapi nggak mau maksiat, lalu gimana cara menyeimbangkan dunia dan akhirat? Silakan, Satidi. Oh, bagaimana saya jawab dulu yang kedua ini. Bagaimana cara menyeimbangkan waktu antara duniawi dengan ukhrawi. Jadi sebenarnya sulit kita mau meninggalkan dunia ini, sulit karena kita hidup juga di dunia. Gak bakalan jauh kita dari dunia. Gitu. Jadi bahkan ada satu hadis yang menjelaskan jahada fid dunya, barang siapa yang membenci dunia, sampai ada yang kayak seperti itu, hadis yang menjelaskan seperti itu. Kalau bagi saya sih membagi waktu gimana? Cukup kita laksanakan yang wajib. Jika yang wajib sudah kita laksanakan, insya Allah sunnah juga nanti akan ikut. Tapi yang wajib saja kita nggak laksanain, gimana yang sunnah? Jadi untuk kita memulai membagi waktu dengan dunia, di saat kita lagi kerja, di saat kita lagi sekolah, mungkin aktivitas lainnya, ibadah 5 waktu jangan sampai ditinggal. Intinya hidup itu ya sholat 5 waktu, jangan maksiat, udah itu aja, cukup. Kalau ibadah yang lain itu hanya bonus-bonusnya aja. Yang paling utama kan sholat 5 waktu dan tidak maksiat. Tidak maksiat itu seperti apa aja? Tidak maksiat seluruh tubuh kita, tangan, mungkin pikiran kita, mulut kita ngomongin orang terus, itu sama aja maksiat. Hati kita dengki sama orang, sama aja maksiat. Jadi seluruh, kalau kita udah istiqomah
bukan hanya luarnya saja pakai cadar, pakai kerudung, tapi hatinya juga harus istiqomah. Kalau luarnya udah tertutup tapi hatinya belum, berarti dia belum istiqomah. Gitu. Kalau hatinya udah tertutup tapi luarnya belum, dia belum istiqomah. Jadi istiqomah itu luar dalamnya sudah istiqomah, sudah bersih. Itu yang dinamakan istiqomah. Jadi membagi waktu itu ya gimana kitanya aja. Yang penting yang wajib jangan sampai ditinggalkan gitu. Yang wajib aja ditinggalkan, kalau di mana yang sunnah gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Jazakallah khair, Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan lagi, pas nih satu-satu ya. Satu buat Ukhti Mawar, satu buat Ukhti Eka. Yang pertama buat Ukhti Mawar dulu. Sama-sama orang Kalimantan ini. Ica dari Samarinda. Ingin bertanya kepada Ustaz Mawar, bagaimana cara menghindari paham sekulerisme dalam kehidupan remaja? Apalagi remaja saat ini pergaulannya terpengaruh sikap barat. Sikap kita harus merangkul atau menjaga jarak agar tidak ikut terpengaruh. Nah, jadi harus membaur atau harus jaga jarak? Baik, terima kasih kepada Ukhti Ica atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya. Bagaimana cara menghindari paham sekularisme dalam kehidupan remaja? Apalagi remaja saat ini pergaulannya terpengaruh dengan budaya barat. Sikap kita harus merangkulkah atau menjaga jarak agar tidak ikut terpengaruh. Nah, jadi kita sebagai remaja emang yang paling berpengaruh dengan kita itu adalah lingkungan kita. Tidak hanya lingkungan, ternyata handphone itu jauh lebih besar berpengaruh. Karena apa? Semua pertama kali media itu masuk itu ke handphone. Jadi kita pun biar tidak nonton TV, di handphone juga ada beritanya gitu. Jadi emang apa ya, kita harus membentengi diri kita sendiri sesuai dengan niat dan kiat-kiat yang harus kita lakukan gitu. Apalagi paham sekularisme ya. Nah, paham sekularisme ini kan juga dia menyebarnya secara sistematik gitu. Jadi dia perlahan-lahan. Jadi dia emang pertama-tama tuh masuk dulu. Nah, terus ke anak muda misalnya, ke para remaja. Nah, dari situ kita tuh harus banyak-banyak misalnya menjauhi diri dari teman-teman yang nggak baik. Kita boleh berteman, tapi kita harus memilih teman kita. Kita harus memilih lingkungan kita gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa memilih lingkungan kita tidak bisa memilih pertemanan dan pergaulan kita, pasti kita mudah diajak mereka. Kita mudah terseret dengan lingkungan mereka. Tapi di satu sisi saya pernah mendengar seorang teman saya katanya kita boleh berteman dengan orang nakal dalam artian kita mengambil kebaikan dari dia gitu. Jangan ikut jangan ikut keburukannya. Nah, dari situ kita juga bisa saling berdakwah atau kita nasihatin dia. Dia mau nggak ikut dengan kita? Perlahan-lahan misalnya kita suruh sholat gitu. Perlahan-lahan kita suruh perbaiki pakaiannya, perlahan-lahan kita suruh dia berhijab misalnya, perlahan-lahan kita ajak dia untuk melakukan kebaikan. Nah, dari situ kan berarti emang diri kita dulu. Kita nih bisa nggak bentengin diri kita? Jadi sesuai dengan Quran surah At-Tahrim ayat 6 itu artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kita tuh diperintahkan jaga diri kita dulu. Kita bisa nggak jaga diri kita gitu. Nah, sama seperti halnya menasehatin orang. Kita tuh zaman sekarang nih ya, kita tuh lebih mudah menasehatin orang daripada menasehatin diri sendiri. Jadi diri sendiri tuh kayak seharusnya yang jadi contoh, tapi justru kita nih tidak bisa mencontohkan pada diri kita sendiri. Justru diri kita yang lalai, diri kita yang terseret arusnya gitu. Nah, jadi bukan berarti kita tidak bergaul, bukan berarti kita tidak berteman, tapi kita memilih lingkungan kita yang baik gitu. Menjaga jarak juga itu harus, apalagi ke lawan jenis, itu harus menjaga jarak gitu. Karena ada batasan-batasan pembauran atau pencampuran atau misalnya dalam contohnya yang dibolehkan nih ya, yang dibolehkannya adalah muamalah, itu boleh antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dakwah, kalau misalnya emang dalam majelis itu kan pasti ada batasnya juga. Kemudian pendidikan gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa memilah dan memilih seperti itu. Oke. Ini udah cukup ya, nggak boleh ada yang nanya lagi ya. Ini terakhir ada Aurel ini ya.
Jangan ada yang nanya lagi. Sudah cukup. Ini nggak kelar-kelar ini kalau gini nih. Ya. Ada 2 pertanyaan untuk Ukti Eka nih. Yang pertama dari Roina. Tips menjaga niat agar nggak ikut-ikutan. Lalu sama buat dari Fadil juga. Gimana kalau sudah tertarik terlanjur kepada lawan jenis? Apa harus pendam atau harus gimana? Terakhir sama untuk Eka juga. Bukti Eka minta tips menemukan kompetensi diri. Pertama niat, yang kedua gimana, apakah harus pendam perasaan, yang ketiga tentang kompetensi diri. Diborong dah langsung terakhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mencoba menjawab ya teman-teman. Di sini pertama, gimana cara kita untuk menjaga niat agar selalu dalam kebaikan dan tidak asal ikut-ikutan. Nah, di sini aku juga di sini sendirian. Sesungguhnya nggak sendirian, tapi kita dijaga oleh malaikat, rakib, dan atid. Supaya kita menjaga niat itu agar selalu dalam kebaikan, kita harus selalu ingat bahwa kita selalu diawasi. Semoga bisa menjawab ya. Kemudian untuk Ahmad Fadil dari Cirebon, caranya pertama kita bisa meluapkan apa yang kita rasa pada Allah. Kita menghambur pada Allah. Ke-mute. Maaf. Eka. Kita cerita. Ya Ustadz. Udah lanjut. Afan. Kita berhambur pada Allah, kita bercerita pada Allah, ya Allah, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, ketika itu, ketika kita sudah mencurahkan kepada Allah tentang apa yang kita rasakan, mari kita menjernihkan pikiran kita mainkan logika kita coba tanyakan hal-hal mendasar pada diri kita. Kenapa kita tertarik sama dia? Apa hal buruk dan positif bila kita tertarik sama dia? Bila berlebihan, apa dampaknya? Jadi, mainkan logika kita dan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah supaya diri kita selalu terjaga. Gitu. Jadi, ketika dalam masa pencarian, dalam masa untuk mengetahui apakah ini benar cinta atau bukan, sebaiknya kita pendam dulu perasaan itu, tapi kita sama Allah supaya terjaga. Terakhir tentang kompetensi Yang diri. terakhir tadi tentang kompetensi diri. Kompetensi diri itu setiap insan mengetahui masing-masing. Biasanya dilihat dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil itu kita misalnya, ketika ada lantunan murotal, tiba-tiba kok aku mudah ya untuk menghafal ayat ini gitu. Oh, berarti mungkin memang kompetensi diri aku tuh di menghafal, di tahfidz contohnya. Nah, di situ kita coba merealisasikan apakah benar kita ini bisa mampu di bidang tahfidz dengan sangat baik. Nah, itu kita coba. Nanti ketika suatu hari ketemu lagi nih, aku ngerasa kompetensi aku tuh ini. Nah, kita coba lagi, terus kita bandingkan mana yang memberikan memberikan yang hasil yang signifikan. Mana sih yang lebih menonjol dari apa yang telah kita lakukan. Itu kompetensi diri kita. Seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, saya kasih underline sedikit ya. Jadi bahwa terkait tadi ada pertanyaan Fadil kalau nggak salah ya. Tentang pertanyaan Fadil, ibarat kita datang ke mall, kita mau beli handphone. Kalau kita datang ke mall, lalu mau beli handphone, kalau kita nggak bawa duit, itu namanya apa kira-kira? Itu namanya apa kira-kira? Nyanyain perbuatan sia-sia dan nyakitin hati doang. Ya elah, gue nggak bawa duit lagi, nih HP-nya bagus banget. Ya kan ya? Persis kayak kita cinta secara syahwat kepada seorang wanita. Boleh nggak? Boleh.
pada masanya. Kalau belum masanya kita udah umbar itu perasaan, itu nyakitin hati. Itu perempuan nggak bisa kita dapetin, perasaan disimpan terus, nyakitin hati. Mendingan ya udah, nggak usah ada apa-apa. Bahwa kita tertarik, oke, nggak ada masalah, itu fitrah. Tapi nggak perlu diturutin banget. Makanya kan kata Nabi Muhammad, pandangan pertama itu dari kamu. Tapi pandangan selanjutnya itu pandangan pertama untuk kamu. Tapi pandangan selanjutnya itu dari kamu. Maksudnya apa? Kalau kita ngelihat seorang wanita misalnya cantik dan memikat hati kita, ya nggak masalah. Itu bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masih punya mata buat ngelihat kecantikan dunia gitu. Sebatas itu doang. Tapi nggak perlu diikuti dengan pandangan selanjutnya, dipelototin baik. Akhirnya setan masuk, punya pikiran macam-macam, nyiksa diri. Ya, oke, itu aja dari pembahasan kita. Sebelum saya tutup, nanti saya minta Ukti Audita Eka dan Ustadz siapa namanya? Ustadz Didi masih bergabung? Ustadz Didi masih ada? Udah keluar ya? Oke, yaudah. Kalau gitu saya minta Ukti Mawar dan Ukti Eka memilih dua penanya terbaik ya, dua penanya terbaik untuk mendapatkan buku karya Ukti Mawar. Ukti Eka 1 orang, Ukti Mawar 1 orang. Silakan pilih. Nah, sambil milih itu saya mau sedikit menjelaskan tentang rumah dai milenial karena ada yang bertanya ya. Nah, karena ada yang bertanya, saya mau share screen. Sebentar aja, nggak lama. Insya Allah nggak lama. Udah kelihatan screen-nya? Belum, Ustaz. Belum? Iya, belum. Masih muter-muter dia. Saya mau sedikit jelaskan tentang rumah dai milenial. Rumah dai milenial itu apa? Tujuannya apa, visi misinya bagaimana. Nah, jadi nanti setelah ini kalian akan saya kasih link Google Form untuk udah kelihatan semua? Masih proses tuh. Nah, nanti saya akan kasih link jika kalian ingin bergabung dengan RDM. Nah, nanti kalian bisa isi di situ. Sudah ya? Udah kelihatan ya? Udah? Sudah kelihatan. Sudah, Ustaz. Nah, oke. Jadi saya mau jelasin sedikit aja. Jadi RDM itu adalah Rumah Dai Milenial singkatannya. Organisasi ini berdasarkan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkedudukan di Indonesia dan perwakilan luar negeri juga ada. Lalu ada logonya. Nanti insya Allah saya akan share ke grup, jadi bisa kalian tahu sendiri masing-masing. Lalu tujuannya adalah untuk mewadahi aktivitas para remaja dan pemuda milenial dalam mengungkapkan idenya, memaksimalkan potensi dan meningkatkan kemampuannya dalam dakwah, mengajak manusia ke jalan yang diridhoi Allah dengan cara hikmah. Jadi dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang di luar negeri, kita ada di forum ini, di wadah ini, untuk mengembangkan potensi kita. Yang suka ngomong, yang suka jadi pembicara, yang bisa bikin konten, yang bisa jadi wartawan, yang bisa apapun, selama itu adalah di jalan Allah, kita bahu-membahu di sini. Kita hadirkan alternatif dakwah bagi remaja, bahwa dakwah itu tidak selalu tentang urusan ceramah gitu. Dakwah itu intinya mengajak manusia dengan cara apapun gitu. Yang penting cara itu benar. Lalu kegiatannya ada macam-macam ya. Ada jalin ukhuwah, rekrutmen dai milenial setiap 2 tahun sekali. Lalu visinya ini bisa dibaca sendiri karena waktunya udah tinggal dikit lagi ya. Lalu ada misinya memberikan pemahaman yang benar, utuh, dan membumi terhadap Islam, mempererat ukhuwah, meningkatkan kompetensi, ketokohan dai, dan seterusnya. Intinya itu dah. Ini cuma singkat aja karena waktu kita terbatas. Oke, silakan kepada 2 pembicara tadi. Saya minta untuk menyebutkan siapa yang dipilih.
Dari Ukti Eka dulu. Siapa? Kalau dari Eka, Ica Rizky Ramadhani. Ica Rizky Ramadhani ya. Sebentar. Ica. Ica dari mana Ica? Masih ada nggak Ica orangnya? Kalau udah nggak ada, saya nggak kasih nih hadiahnya nih. Dari Rinda, Ustadz. Ica Rizky Ramadhani Samarinda ya. Oke, dapat buku ya satu ya. Dari Ukti Mawar, siapa yang dipilih? Baik, karena tadi sudah dipilih yang Akhwat, saya milih yang Ikhwan ya Ustadz. Ini saya pilih Ahmad Fadil. Ahmad Fadil. Ahmad Fadil masih ada nggak? Kalau nggak ada, saya kasih yang lain. Masih ada nggak Ahmad Fadil? Nggak ada, udah keluar kayaknya. Udah nggak ada, berarti saya kasih yang lain. Saya kasih yang lain. Ahwat. Yang satu lagi, Ikhwan ada nggak? Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa yang Ahwat. Siapa? Ya terserah pembicara lah. Silakan, Ukti Mawar untuk memilih satu orang. Siapa ya? Ada dua ini Ustadz opsinya. Satu aja. Pilih aja satu aja. Bismillah, Roina aja. Roina, oke, Roina. Ada nggak Roina? Kalau nggak ada, saya nggak kasih nih. Ada Ustaz. Roina dari mana? Dari Riau. Riau, oke. Masya Allah, jauh sekali. Saya minta pemenang tadi, Ica Rizky dan Roina Riau untuk mengirimkan alamat lengkapnya ke Japri nomor admin Rumah Dai Milenial ya. Nanti soalnya akan dikirimkan bukunya ke alamat kalian, bukan buat saya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua. Mohon maaf, jadi agak mundur setengah jam nih. Harusnya kan 2:30 kita udah selesai. Tapi terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Didi. Mohon maaf, mungkin udah keluar kali ya. Ustadz Didi, Ustazah Mawar, dan Ustazah Eka atas sharing-sharingnya yang sangat bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan upload ke YouTube dan sosmed-sosmed dari Rumah Dai Milenial. Jangan lupa nanti kalian follow ya, subscribe, share semua konten-kontennya. Nanti kita akan kembangkan sosmed kita bersama-sama. Terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Ukti Mawar, 1 menit. Ukti Eka, 1 menit. Iya Ustadz, ada. Ya, silakan. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di penghujung acara. Closing statement dari saya ialah bahwasanya kita sebagai generasi milenial jangan terlalu mudah untuk mengikut-ikutin budaya luar gitu. Karena kita harus tahu dulu baik buruknya dari budaya tersebut. Kemudian berbicara tentang cinta, jagalah fitrah itu yang benar-benar Allah kasih gitu. Jangan mencampur adukan atau menodai cinta tersebut dengan hal-hal yang buruk, dalam hal ini konteks kemaksiatan gitu. Nah, jadi teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan dan kami para pembicara bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya Mawar mohon maaf atas kehilafan, kesalahan kata, tingkah laku, dan lain sebagainya. Oke, Ukti Eka silakan. Terima kasih Ustadz dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman di sini semuanya, mari kita maksimalkan potensi diri kita yang telah Allah kasih, maksimalkan segala yang telah Allah kasih. Mari kita sama-sama membangun negeri ini, membangkitkan peradaban Islami, dan jangan terlalu larut dengan cinta dan berdampak pada hal yang tidak baik.
Mohon maaf Ustadz dan teman-teman atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya ada 3 hal aja yang mau saya sampaikan. Yang pertama, buat teman-teman yang belum digabung RDM, kami tunggu agar kita bisa bareng-bareng dakwah di RDM. Yang kedua adalah saya tertarik nih, ada salah satu kader RDM punya potensi dikembangkan gitu. Ukti Mawar punya buku sampai 30, saya kaget tuh. Saya kira dia bercanda. Saya tuh beneran, saya tanya mana bukunya. Nggak ada beneran, banyak gitu. Dan ini potensi yang perlu digali. Kalau perlu nanti Ukti Mawar mau launching buku, bisa nanti kita kerjasama dengan penerbitnya. Nanti kita launching di RDM. Ya mungkin ada harga khusus buat anak RDM gitu kan. Lalu yang terakhir adalah saya sih berharap agar semua kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika kita lihat ada orang yang menonjol di satu bidang, ya kita perlu terpicu gitu untuk memaksimalkan potensi kita sesuai dengan kemampuan kita. Yang nggak bisa nulis buku jangan karena ngelihat orang bisa nerbitin buku lantas saya jadi penulis juga. Ya belum tentu, tergantung kemampuan masing-masing. Seperti yang dikatakan Ukti Eka tadi. Kalau kalian mampunya apa, pokoknya kita omongin bareng-bareng. Kak, saya bisa ini. Nanti kita maksimalkan di sosmed atau di apa. Yang jelas kita semua ada untuk one for all for one. Kira-kira begitu ya pepatah bahasa Inggrisnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.